Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam iman, kasih, dan harapan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan dan menekankan tentang hidup beriman yang benar. Dia menegaskan tentang hakikat hidup beriman kita sebagai pengikutnya. Menjadi pengikutnya berarti meneladan dia yang selalu merendahkan diri dan menjadi pelayan. Yesus menyinggung cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya berbanding terbalik dengan Taurat yang diwartakan begitu manis dan indah. Hidup mereka selalu meninggikan dan memegahkan diri. Mereka selalu mencari penghormatan dan pujian.
Mereka bahkan bertindak tidak adil dan nyaris menjadi penindas kaum lemah. Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutnya secara gamblang sebagai munafik, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Taurat Musa. Mereka yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengawal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Mereka pula lah yang memberikan pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada hukum Taurat. Sedangkan orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa, dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktik keagamaan secara detail dan mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Saudara-saudari, Yesus sudah lama memperhatikan tingkah laku kedua kelompok ini. Maka hari ini Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka sabda celaka. Kata celaka bermakna duka yang mendalam. Jadi ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktik kemunafikan para pemimpin. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Akibatnya mereka hanya kesombongan dan kemunafikan yang dipancarkannya. Saudara-saudari terkasih, kita semua adalah orang-orang besar dan terpandang di dunia. Akan tetapi di hadapan Allah, kita semua tidak ada artinya. Maka yang Tuhan Yesus mengendaki dari kita adalah semakin bersikap rendah hati dan menjadi pelayan. Ia bersabda, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus, bukan berpura-pura. Segala pekerjaan hendaknya mengalir dari hati yang bersih, dengan motivasi untuk keselamatan sesama, bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Marilah kita hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu,
Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.